Oke, setelah data kotanya jadi, nah ini kan masih minim dengan tampilannya. Kita bisa mengubah tampilan ini menjadi lebih menarik sesuai keinginan kita. Kalau di Odoo sebenarnya sudah otomatis, cuma kan itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya kalau kita nyari deskripsi misalnya. Share screen-nya belum, Pak? Oh iya, sorry. Oke, jadi tampilan yang tadi kita buat itu belum dikonfig secara manual ya. Secara otomatis Odoo itu sudah membuatkan tampilan. Cuma kan ini sangat terbatas. Atau kalau mau diubah kita harus mengubah sendiri gitu. Nah, di sini contohnya kita nggak bisa mencari deskripsi. Yang bisa dicari hanya name gitu. Padahal tadi misalnya ada deskripsi gitu. Kemudian otomatis filter group. Ini perlu. Tampilan formnya juga standar. Nah, kalau mau mengubah, berarti kita menambahkan di sini view-nya. Di view kotak XML kita tambahkan. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Misalnya di sini. Misalnya kita buat dulu yang tree. Nanti O3. Modelnya kan Aris kotak. Nah, ID ini dipastikan diganti ya, karena nanti kalau enggak mungkin ada yang sama. Ini tree. Intinya kita sebenarnya menginsert ke model IRUI view. Sama dengan ini ya, sebenarnya ini prinsipnya kita sama dengan menginsert ke database tabel IR action window, datanya ini gitu. Nah, kalau view berarti IRUI view, ini datanya. Nah, ini external ID dipastikan unik. Yang perlu di setting saat mengcustom view, yang pertama name-nya, kemudian model yang dipakai, kemudian arsitektur untuk XML-nya seperti apa. Nah, yang membedakan nanti adalah tree di sini. Kalau tree, kalau form gitu. Oke, tree ini maksudnya yang di sini. Nih. Misalnya kita akan menampilkan nama kota, deskripsi, kemudian status. Berarti tinggal tambahkan profile, name. Kan di sini ada name, ada description, ada aktif gitu ya. Jadi di sini tambahkan lagi description, kemudian aktif. Oke, seperti itu. Kalau sudah disimpan, karena ini ngedit XML berarti nggak perlu restart service, kita bisa langsung upgrade. Oke, kalau nggak ada error, berarti di sini akan ada menu custom, kemudian data kotak. Di sini sudah tampil deskripsi dan status, gitu ya. Nah, ini kalau mau mengcustom tampilan tree-nya. Kemudian, kalau kita mau mengcustom tampilan formnya, ini namanya form. Berarti kita perlu membuat secara eksplisit view formnya. Di sini tambahkan lagi shortcutnya, berarti form ya, form, adanya Aris new ke Aris kota dot kota.
Jangan lupa ID-nya diganti. Ini namanya. Kalau nama di tree dan di form itu sih nggak terlalu kelihatan sih, jadi biarin aja nggak apa-apa. Yang penting model. Nah di sini kan yang membedakan adalah form. Kalau ini tree, ini form. Tampilannya mau seperti apa? Misalnya deskripsi yang ini mau saya masukin ke bawah, nanti ada tab deskripsi gitu. Karena deskripsi kan mungkin akan banyak, kan panjang kali lebar, berarti harus dikasih space tersendiri di bawah gitu. Misalnya saya taruh di notebook atau tab, sedangkan nama dan status ini mau kiri kanan gitu, misalnya seperti itu. Nah berarti di sini saya tambahkan grup lagi agar nanti bisa kiri kanan, berarti kita tambahkan grup lagi. Nah ini untuk grup sebelah kiri, yang ini grup yang sebelah kanan. Misalnya kan di sebelah kiri akan ada name, yang sebelah kanan akan ada status, atau kalau filenya kan aktif ya. Nah kemudian yang di luar grup nanti kan saya buat notebook. Yang pertama adalah stringnya misalnya deskripsi. Name boleh diisi dengan deskripsi. Description. Nah, filenya tambahkan di sini di dalamnya. Seperti itu. Berarti ini akan ada form inputan sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian ada tab notebook yang judulnya deskripsi, di dalamnya ada fil deskripsi kotakan gede gitu. Oke, kita simpan, tinggal kita upgrade. Oke, maka tampilannya akan berubah. Kita lihat ya. Nah, ini udah berubah. Sebelah kiri, sebelah kanan, dan dia ada di tab. Tab pertamanya ada inputan description gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, selanjutnya yang tadi kasusnya mencari trial misalnya. Ini belum bisa. Jadi kita belum bisa mencari trial di deskripsi, hanya bisa di name. Nah di Odoo ini namanya search view nih, yang ini namanya search view. Kita custom search view nya. Sini tambahkan lagi. Ini di kotak XML tambahkan search view. Jangan lupa ID-nya ini harus diganti. Nah, search-nya mau seperti apa? Saya contohkan. Nanti bisa dicari menggunakan name. Kemudian juga akan bisa dicari menggunakan description. Seperti itu ya. Kita simpan, kemudian di upgrade. Oke, berarti kalau kita mencari trial sekarang itu sudah bisa. Di sini ada pilihan deskripsi. Ini keluar.
Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita memfilter? Sebenarnya filter ini sudah bawaan ya, cuma kan kalau mau otomatis kita buat menggunakan XML. Contohnya filter yang dia statusnya false. Nah, di sini harusnya ada pilihan false gitu. Atau filter bawaan nanti ada yang dia Karawang gitu. Dan ini nanti bisa ditambahkan di filter. Termasuk group by. Contohnya kita bisa lihat di kontak. Di sini kan kita bisa memfilter yang my kontak. Berarti yang dia dibuat oleh saya gitu. Nah, ini pembuatan ini menggunakan XML. Bukan kita membuat custom di sini ya. Termasuk group by. Misalnya group by salesperson. Siapa salespersonnya? Nah, ini kan nggak ada. Oke, kita akan coba membuat seperti itu. Berarti di search view di sini kita tambahkan filter. Nah, enaknya di Odoo itu sebenarnya kita bisa mencontek dari view yang sudah ada. Contohnya saya contek dari contacts. Nah, ini bagaimana sih membuat filter seperti ini, bagaimana membuat group by seperti ini. Kita bisa klik di developer tools, kemudian di sini ada edit search view. Kalau edit list view ini yang ini, kalau edit search view itu yang bagian sini. Yang diklik nanti keluar. Nah, ini nama external ID-nya ini. Kemudian yang ditambahkan untuk filter ini. Nah, kita bisa copy sebenarnya dari sini. Copy aja. Misalnya saya masukin Sublime. Nah, berarti kan kita tahu dari sini kita bisa menambahkan pencarian berdasarkan field. Kemudian ada filter yang dia namanya my partners. Nanti kelihatannya my contacts, kemudian domainnya adalah user ID. Nah, ini contohnya. Kita copy aja. Copy. Masukkan ke sini. Contoh, kita akan memfilter yang Karawang ya. Atau yang aktif dia. Soalnya kalau aktif itu sudah bawaan, jadi kita nggak usah pakai itu. Karawang aja. Misalnya Kota Karawang. Ini hanya contoh ya, nanti mungkin bukan seperti ini penggunaannya. Kalau ini kan saya nggak punya data relasi, saya pakai yang ini dulu. Atau Jawa Barat, atau ya Karawang dulu. Domainnya, ini domain ini syarat. Kalau di SQL biasanya where gitu. Nah, kalau di Odoo itu domain itu seperti ini penulisannya. Dia bentuk list, di dalamnya ada tuple yang memuat 3 data, yaitu nama label atau nama kolom atau field di tabel, kemudian operatornya seperti apa, kemudian datanya. Contohnya gini, saya akan memfilter yang name-nya itu, ini bisa menggunakan elike ya. Elike itu berarti insensitive like, artinya seperti yang mengabaikan karakter besar kecilnya. Nah, ini Karawang seperti itu. Berarti ketika filter ini diklik, nanti akan memunculkan nama kota yang seperti Karawang, misalnya seperti itu. Oke, kita coba ya satu-satu dulu. Oke, kita coba menu custom. Kemudian di sini filter ada kota Karawang. Jadi kalau ini diklik, nih muncul yang hanya namanya seperti kota Karawang atau seperti Karawang, domainnya seperti itu.
Iya sih, lupa. Udah ya? Halo? Halo. Iya, Pak. Sorry Pak, kayaknya internetnya putus tadi. Iya, Pak. Siap. Oke, jadi sampai tahap ini tadi putus pas apa Pak? Jadi nambah kolom udah ya. Nyari data yang selain nama, selain name. Oke. Berdasarkan disk trial. Ya, jadi kita sudah menambahkan di sini ya. Ya. Dengan menambahkan field pada search view, berarti kita sudah bisa menambahkan kemampuan si Odoo untuk mencari selain nama, misalnya dari description atau yang lainnya. Kemudian di sini kita perlu menambahkan filter misalnya. Cuma kan filter di sini sebenarnya belum perlu ya, tapi ini contoh aja sih. Dicari yang name-nya itu like itu berarti seperti tapi yang tidak sensitif karakternya. Karena karakter besar kecil itu nggak ngaruh. Like gitu ya, Karawang. Berarti mencari name yang seperti Karawang. Nanti tampilannya kota Karawang. Kalau sudah, nanti di upgrade. Nanti di sini akan ada filter kota Karawang secara default. Jadi kita klik menunya pun dia sudah ada filternya karena kita mendefinisikannya menggunakan XML. Kalau ini dipilih, berarti hanya kota yang namanya mirip Karawang gitu. Misalnya saya duplikat aja, Karawang Wetan misalnya. Nah, berarti kalau ini difilter akan ada dua, Karawang dan Karawang Wetan. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi penambahan filter, kita tambahkan filternya apa, domainnya apa. Nah, domain ini kalau di Odoo dia bentuknya list. Di dalam list ada tuple. Tuple itu terdiri dari tiga elemen. Yang pertama nama kolom atau field di database. Kemudian operatornya ini bisa menggunakan sama dengan atau like atau like gitu ya. Nanti bisa dibaca pada dokumentasi domain di ORM. Kita bisa lihat di sini ada ORM. Nah, ini ada tab domain. Ini penjelasan bagaimana domain di Odoo. Bisa menggunakan operator sama dengan, tidak sama dengan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita mau menambahkan grup. Nah, ini prinsipnya sama. Kita bisa copy dari yang sudah ada. Copy aja. Kita masukkan ke sini, search view. Ini yang jelas grup itu name-nya group by, stringnya group by, kemudian filter grup yang akan ditambahkan apa. Contohnya gini, group by status. Stringnya status. Domainnya nggak ada karena ini grup, berarti grup. Kita tambahkan konteksnya aja, group by. Misalnya aktif gitu, seperti ini. Simpan. Dengan menambahkan grup by seperti ini, berarti ketika di upgrade di sini akan ada group by status gitu. Nah, ini kebetulan terus semua nih. Oke, itu cara-cara menambahkan secara XML. Jadi kenapa kita menggunakan XML? Karena kan kalau migrasi data kita nggak mungkin nyeting satu-satu.
Jadi ketika sudah ada di add-on, tinggal lisan add-onnya itu udah kebentuk semua gitu. Oke, sampai sini cukup jelas Pak? Oke, ini nanti saya rangkum. Jadi kita sudah membuat grup baru untuk kotak, kemudian kita mengubah tampilan tree-nya, kemudian tampilan form-nya, kemudian memanage kemampuan dari si pencarian search view. Oke ya Pak, ini saya hapus dulu. Pak, boleh review dikit yang untuk yang di view Pak? Ya. Di view itu berarti yang apa aja paling atas kan list ya, yang atas. Oke. Ini Action window. window kita tuh paling atas. Kalau urutan nggak masalah sih Pak, tapi asal dia merefer. Contohnya gini, kita menyebut menu ini kenapa di bawah, karena dia butuh action ini. Action itu harus ada di atas. Kalau actionnya ada di bawahnya itu nanti error gitu. Nah sedangkan kalau ini view ini kita nggak perlu merefer kemanapun, karena secara default ketika kita definisikan view-nya, dia akan menimpa view yang sudah ada bawaannya utuh gitu. Tadi hubungan ini yang paling bawah Pak, kan ada menu itu dengan file menu itu gimana tadi Pak? Yang mana Pak? Yang menu item yang ini, hubungannya ini dengan file menu.xml. Oke, hubungannya dengan menu adalah di sini menu yang data kota ini, dia parennya atau dia merupakan anak dari menu master ini ya. Nah ini kenapa dia harus disebut menunya dulu sininya. Ini mau disebut di kotak, makanya dia harus di init dulu di manifestnya. Makanya urutannya kan menu, baru nanti kotak. Oke ya Pak. Oke, saya push. Ya. Oke, ini karena waktunya singkat, berarti saya sampaikan, kemudian nanti di pull, kemudian mungkin dikerjakan latihannya masing-masing. Jadi contohnya kalau di sini saya membuat aris kota, silakan nanti kalian buat misalnya apa, Pak Juno, berarti Juno underscore kota gitu ya. Nah nanti biar nggak tabrakan dengan yang lainnya. Oke Pak. Ya. Mungkin di reviewnya nanti pas next meeting saya jelaskan dulu. Oke, ini sudah saya push. Lanjut atau mau dicoba dulu Pak? Lanjut dulu aja nggak apa-apa, nanti setelahnya kita coba dulu. Oke. Selanjutnya adalah kotak ini akan berelasi dengan yang tadi saya sebutkan di kontak. Configuration, di sini ada state. Nah ini contohnya Jawa. Ini modelnya adalah REST country state. Maksudnya kalau kita mau implementasi misalnya API Raja Ongkir,
karena dia basisnya adalah nama kota atau nama kecamatan, sedangkan di Odoo kan nama kota dan nama kecamatan itu masih manual. Jadi kita harus menambahkan add-on untuk merecord master nama kota dan nama kecamatan. Nah, kecamatan dan kota itu kan berrelasi dengan provinsi. Nah, maka kita akan mereferensikan si data kota itu dengan si ini state-nya. Nah, berarti kita relasikan. Oke. Kota ini saya ubah, akan ada relasi. Misalnya state ID. Yang dia merupakan field many to one. Nah, field many to one itu relasi yang dia dari banyak ke satu, artinya dari pengguna data ke masternya. Jadi contohnya gini, state ID itu field many to one yang komodelnya atau relasi ke model lainnya yaitu res country state, stringnya misalnya provinsi gitu ya, atau state lah. Tuh. Seperti ini, simpan. Kemudian kita tampilkan ke XML-nya. Sini. Yang pertama di tree-nya tambahkan. Oke, kemudian di formnya. Kemudian di pencariannya. Kemudian kalau perlu kita grupkan. Ini saya copy aja. Digrupkan state-nya. Sebentar. Ini salah nih. Nah, di sini state ID. Jadi ini field yang mau digrupkan yang mana. Kita simpan. Karena ada perubahan struktur dari model, kita perlu restart service. Setelah di restart, kita upgrade. Oke, kalau berhasil, berarti di inputan kota tadi itu sudah ada state-nya. Nah, state-nya ini berelasi dengan state yang lain. Misalnya Karawang itu Jawa Barat, seperti itu. Subang Jawa Barat. Oke, di data kotak, nah ini kita juga bisa menggrup ya.
grup by state. Nanti Jawa Barat yang mana, Jawa Tengah yang mana, yang belum punya provinsi atau state yang mana. Itu. Sampai tahap ini oke, Pak? Oke, Pak. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah berelasi ya. Tinggal nanti kita keluarkan ke REST partnernya, kontaknya ini. Tapi sebelum ke situ kita tambahkan sekalian untuk yang kecamatan sekalian. Nanti butuh nggak butuh silakan, tapi yang penting saya tambahkan dulu. Kalau Raja Ongger setahu saya kalau pro bisa sampai kecamatan, kalau yang ini mungkin sampai kabupaten. Oke, kita tambahkan kecamatan dulu. Prinsipnya sama, jadi gampang aja ya. Tinggal ini kita save as yang tadi kotanya, science model, namanya misalnya kecamatan. Ini save as aja biar cepet. Nanti namanya kecamatan. Deskripsi status tetap. Nah, cuma ini relasinya bukan ke state tapi ke kota. Ini kita tambahkan kota ID. Ini ke model yang kota, berarti Aris kota dot kota. Nah, stringnya itu kota atau kecamatan ya, atau kabupaten. Oke, simpan. Kemudian kita juga buat XML-nya. Ini di copy aja, paste di sini. Oke, kita ganti yang kota. Dot kota ini dengan kecamatan. Kemudian ganti juga aris kota-kota dengan aris kota kecamatan. Oke, kita cek. Yang pertama, oke, ini ID-nya udah unik, data kecamatan. Ini bisa di replace juga kalau mau. IR action window ke aris kota kecamatan, tree form, kemudian tambahkan kecamatan. Oke, kemudian di bagian tree ini sudah unik, ini sudah benar. Tambahkan name. Nah, ini bukan state ya, tapi kota. Di screen aktif sama. Ini ID-nya udah unik, ini sudah benar. Name kota ID. Aktif deskripsi. Oke. Kemudian search view, ini udah benar, udah sesuai. Name description, nah ini kota ya. Nah, ini kota Karawang dihapus saja. Kita tambahkan filter yang dia statusnya aktif, grup by status aktif, dan nah ini kota nih. Grup by nya bukan state ID tapi kota ID. Kemudian kita buat menu aris kota kecamatan menu. Nah, ini data kecamatan. Nah, ini kita masukkan ke aris kota master data. Jadi nanti menunya itu ada di bawahnya si ini. Custom. Di sini ya. Setelah data kota di bawahnya ada data kecamatan. Berarti ini benar ya parennya. Cuma sekuensinya kita naikin 20 gitu. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Oke, udah sesuai. Kemudian jangan lupa di
manifest, ditambahkan kecamatan. Oke, kemudian jangan lupa juga di security-nya kita tambahkan kecamatan. Nah, ini ganti aja yang garis kotak-kotak ini ya, dengan aris kota kecamatan. Nah, ini lebih cepat. Simpan. Karena ada perubahan struktur ini, struktur XML Python, berarti kita perlu restart service. Oke, kemudian kita coba upgrade. Ada error, kita lihat record object. Nah, ini modulnya belum keluar, kita cek kenapa dia salah. Nah, berarti di sini belum dimasukkan ya, belum di load. Kita load dulu di di initnya. Jadi walaupun ini udah ditambahkan, kalau nggak di init dia nggak masuk, nggak di load ya. From titik import kecamatan. Oke. Simpan, restart service lagi. Kemudian di upgrade. Ini typo, sorry, ada salah tulis di manifest kecamatan. Tadi XML, kita langsung aja. Oke, kalau berhasil berarti ada menu baru ya. Di sini ada custom data master kecamatan gitu. Nah, ini tambahkan aja misalnya Rengas Dengklok. Nah, ini kotanya Karawang gitu. Kemudian kalau di Kebumen ada Perembun, kotanya nanti Kebumen. Nah, Kebumen kalau belum, ini udah ada ya. Nah, seperti itu. Di sini ada filter grup by kota, Karawang mana, Kebumen mana. Oke, jadi sudah berfungsi semua ya Pak. Sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum kalau ada mungkin coba badan. Oke. Coba dulu. Ya. Iya, konsepnya udah tahu udah Pak. Oke. Paling laku. Ya. Kemudian saya tambahkan dikit ya Pak. Kita bisa menampilkan data kecamatan pada kota. Nama relasinya itu one to many. Jadi dari master ke banyak. Di sini kan kita tahu Kebumen itu nama kotanya, tapi kita juga ingin misalnya mau menampilkan data kecamatannya. Nah, berarti kan di sini ini saya close dulu. Di kota.py kita bisa menyebutkan juga relasi ke kecamatan. Jadi dari master ke jilnya kita bisa menambahkan.
misalnya Ovin, kita bisa menggunakan yang many. Nah, bedanya biasanya kita tambahkan IDs, menandakan bahwa ini filenya banyak gitu. Kecamatan IDs, tipenya many to one, one to many. Modelnya adalah model dari kecamatan sini. Ini bisa di enter. Inversion name-nya nama relasi dari si kota kecamatan ini dengan kotanya. Jadi di kecamatan ini ada relasi dengan kota yang tipenya many to one, berarti yang ini nih, kota ID. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini pasti ada karena inverse. Kemudian stringnya misalnya kecamatan, list kecamatan atau data kecamatan, silakan simpan. Nah, ini kita bisa tampilkan ke dalam view-nya si kota yang di tab setelah deskripsi di sini. Misalnya tambahkan lagi page kedua. Nah, di sini listnya dari kecamatan IDs gitu. Simpan. Oke, berarti di sini ketika kita upgrade, ini harus restart service-nya. Oke, tinggal kita lihat di custom, kemudian master data kota. Nah, contohnya tadi Kebumen. Nah, ini ada list kecamatannya gitu. Jadi ini untuk mempermudah sih, dalam satu kota ini ada beberapa kecamatan gitu. Oke, sampai sini dulu mungkin ya Pak. Iya Pak. Oke, nanti silakan dicoba masing-masing membuat add-on yang seperti itu. Nanti nama add-onnya menyesuaikan aja. Misalnya Pak Juno berarti Juno underscore gitu ya, nama kota. Oke. Ini saya hapus dulu. Oke, silakan di pull, dicoba. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke Pak. Pertanyaan dikit Pak, kalau penamaannya nanti kan berarti misalnya buat Raja Ongkir, tadi ada kota sama kecamatan. Oke. Berarti nanti nama modulnya itu Raja Ongkir, terus di dalamnya ada model-model yang tadi ya, model kota, model provinsi gitu ya. Boleh seperti itu, boleh dipisah-pisah Pak. Jadi gini, kalau teknik pembuatan add-on itu ada yang memecah kecil-kecil, ada yang tidak memecah kecil-kecil. Keunggulannya kalau dipecah kecil-kecil itu, ketika ada update kita hanya mengupdate bagian tertentu.
Jadi contohnya ada Aris kota, ini khusus untuk data kota dan kecamatan gitu. Kemudian nanti mungkin ada lagi, ini saya copy, saya paste, misalnya namanya Aris Raja Ongkir gitu. Nah, bedanya ini Aris Raja Ongkir itu tidak menambahkan model-model kayak gini, tapi di sana cuma mendepend ke Aris kota gitu. Jadi data-data kota, kecamatan itu adanya di add-on yang Aris kota, Pak. Aris Raja Ongkir ini hanya fokus di Raja Ongkirnya. Nah, enaknya kalau dipisah seperti ini, ketika ada update itu kita hanya update pada bagian tertentu saja. Kalau di sini kan, kalau misalnya satu add-on, misalnya kita ada kesalahan kota mau ditambahkan view atau apa, kita harus upgrade semuanya. Tapi kalau dikecil-kecilkan, nanti kita hanya bagian tertentu saja yang diupdate. Saya sarankan dipisah-pisah, Pak. Nah, makanya saya buat add-on baru untuk kota. Nanti kalau udah masuk Raja Ongkir, baru saya buat Raja Ongkir. Termasuk kalau Raja Ongkirnya dimasukkan ke e-commerce, nanti saya buat lagi satu add-on Aris Raja Ongkir, misalnya website gitu. Nanti tinggal di depend kan. Ini di dependnya dimainkan. Oke, Pak, ada lagi, silakan. Oke, cukup ya, Pak. Nanti silakan dicoba, di-push saja kalau ada update. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan ke Git atau ke Git aja deh. Trello-nya nggak ikut ya. Oke ya, Pak, cukup. Ya, Pak. Atur dulu. Oke, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.